Halo Sobat Emas kalian, kembali lagi bersama dengan saya di channel Kelas Emas. Sebelum kita bahas mengenai video kali ini, saya akan sharing mengenai harga emas di tahun 2023 itu bakalan naik atau turun sih. Karena isu yang paling mencengangkan baru-baru ini adalah China secara resmi akan menghapus lockdown yang udah mereka jalani secara ketat 3 tahun belakangan ini. Dan itu apakah dampaknya membuat harga emas menjadi naik atau masih karena efek US atau perang Rusia atau apa? Saya akan bahas di video kali ini. Tapi kalau kalian kepengen beli emas, emas-emasan, apakah itu perhiasan, logam mulia, apapun itulah pokoknya, kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi atau di layar ini ya. Kalian bisa langsung lihat aja di Instagram kita, ada di @mahkotagold, atau juga bisa cek lewat marketplace kita, ada di Shopee, Tokped, dan juga langsung aja chat WA admin kita kalau kalian mau tanya-tanya apa. Oke, pertama saya akan bahas nih, di tanggal 29 Desember tahun 2022, emas menyentuh break rekor harga tinggi lagi. Setidaknya dalam waktu beberapa bulan terakhir ini ya. Tertinggi di tahun 2022 itu memang pada waktu meletusnya perang Rusia melawan Ukraina. Tapi setelah itu harga emas tuh berangsur-angsur turun terus guys. Kita boleh bilang mungkin sekitar 6 bulan ya, 6-7 bulan terakhir harga emas itu grafiknya tuh turunnya tuh bukan gini, tapi udah kayak gini banget. Kemarin-kemarin tuh. Nah, jadi kalau kalian kemarin sempat beli emas ketika harganya itu turun, sekarang ini kalau kalian jual, kalian udah untung. Tapi tunggu dulu, jangan dijual sekarang ya. Karena tuntasin nonton video ini sampai habis, baru kita bisa mikir apakah baiknya itu sell sekarang atau entar-entar aja. Yang pertama, harga emas sekarang itu menunjukkan di harga 1.820 US dollar per troy ounce. Kalau dirupiahkan, harga emas lokal itu kisarannya di angka 900 sampai 905 ribu rupiah per gram. Kalau Antam, jangan ditanya ya, Antam atau UBS yang logam mulia kayak gitu-gitu ya, itu yang per 1 gram, itu dari kemarin-kemarin udah tembus 1 juta rupiah ke atas. Kenapa? Kok bedanya jauh banget? Karena emang kalau yang emas-emas logam mulia kayak Antam UBS itu kena ongkos, sehingga harga per gramnya jatuhnya lebih tinggi dari kemarin-kemarin. Tapi biasain aja ya, kalau kita ngomongin harga emas, itu sebenarnya yang betul, patokannya adalah harga emas lokal. Dan hari ini, ketika video ini dibuat, harga emas lokalnya itu ada di kisaran 900 sampai 905. Nah, yang mau saya bahas di video kali ini adalah setelah Presiden China, Xi Jinping, mengumumkan kalau China akan mengakhiri kebijakan COVID-nya, maksud saya kebijakan lockdown pasca COVID kemarin itu, ternyata market dalam pergerakan harga emas, harga spotnya itu tiba-tiba langsung naik terus. Nggak ada turunnya, gaspol, nggak ada rem blong udah. Jadi kalau kita lihat di bulan Desember ini aja, itu kalau di harga rupiahnya mungkin kemarin tuh sempat di harga sekitar 800 November ya, kita ngomong mulai November, harga emas kemarin itu di angka sekitar 830 ribuan. Lalu tiba-tiba tuh naik terus guys, dan naiknya itu ngegas banget, 830 langsung ke 850, bisa langsung 20 ribu, minimal 10 ribu. Terus naik 860, 870, 880, 890, terus naik turun di segitu, dan hari ini ternyata tembus 900 ribu rupiah. Yang pertama, karena memang kebijakan China udah mengendurkan lockdown-nya itu sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Karena China itu adalah sebuah negara besar, penduduknya aja udah miliaran jiwa, dan China itu adalah negara yang mengkonsumsi emas terbesar di dunia. Bukan Amerika ya, tapi China. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah India. Bayangin, Asia semua guys. Yang mengkonsumsi emas di dunia ini paling gede itu 2 negara itu. China, India, lalu di daratan China situ ya, masih ada Hong Kong, ada Taiwan. Di Asia itu pokoknya banyak yang suka peremas-emasan. Indonesia juga termasuk salah satu yang konsumnya cukup besar juga. Lalu juga ada di Amerika itu juga lumayan, di Eropa juga. Nah, tapi kalau ngomongin yang paling gede itu adalah China. Yang pertama tentu saja karena itu. Yang kedua, kenapa kok harga emasnya itu tiba-tiba naik melonjak tinggi? Itu karena US dollar melemah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau US dollar melemah, seharusnya kan berarti harga emasnya dalam rupiah juga ikut turun. Logikanya seperti itu sih, tetapi ternyata enggak selalu seperti itu. Karena gampangannya gini,
US dollar terhadap rupiah mungkin melemahnya sedikit karena rupiah kita juga nggak terlalu menguat. Tapi harga emasnya tiba-tiba aja itu naiknya tajam banget. Sehingga membuat grafiknya itu harga emas dalam rupiah jadi tinggi kayak hari ini tuh ya. Menjelang Imlek nih, Januari kan ada Imlek ya. Imlek itu di China dirayain besar-besaran banget seperti ini contohnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Gambar di sini, video di sini tuh. Banyak orang itu lalu lalang pindah dari kota A ke kota B, merayakan dengan keluarga-keluarga. Apalagi mereka itu udah sangat haus banget untuk bisa ngerayain Imlek bareng keluarga. Karena udah 2-3 tahun belakangan ini mereka nggak bisa ngerayain. Itu sama aja kayak misalnya kita yang di Indonesia, mayoritas Muslim, merayakan Idul Fitri itu besar-besaran kan. Minimal, kalau bukan besar-besaran dalam arti spend money-nya, tapi minimal pasti kalian kumpul sama keluarga. Nah, begitu juga di China seperti itu. Imlek itu mereka juga beli-beli emas-emasan. Seperti kayak di Indonesia, waktu menjelang Idul Fitri, pada beli emas supaya waktu hari yang Fitri itu bisa tampil maksimal. China pun juga demikian ternyata. Nah, itu juga salah satu yang membuat harga emas tiba-tiba mulai melonjak tinggi. Tapi, harga emas yang melonjak tinggi ini, menurut prediksi saya ya, ini nggak akan cuman sementara aja karena Imlek. Kenapa? Karena faktor lain yang membuat harga emas itu bisa terus naik adalah karena perang Rusia yang sampai saat ini video dibuat, perangnya juga masih belum ada kejelasan mau kemana sih arahnya. Pak Putin sama Pak Zelensky masih sama-sama mengeraskan kepala, mereka merasa lu yang salah, sama-sama saling menyalahkan sehingga dampaknya tuh ke dunia ini. Sehingga selama ada ketidakpastian dalam ekonomi, politik, geopolitik, harga emas itu pasti akan terus tambah lama tambah naik tinggi. Lain cerita kalau kemarin habis perang kenapa kok turun? Saya udah pernah bahas di video-video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat aja, cari-cari di video sebelumnya kenapa kok waktu itu harga emasnya turun. Tapi kalau selama volatilitas dunia ini masih seperti ini, harga emas itu akan cenderung naik. Dan isunya yang terbaru, yang perang itu ternyata guys, tidak hanya Rusia melawan Ukraina. Ini isu ya, saya nggak tahu kebenarannya. Yang saya dapat infonya adalah, kalian semua mungkin udah tahu ya, China itu juga katanya ribut sama Taiwan. Amerika lagi-lagi jadi ya kayak pemicu juga, ikut-ikut juga gitu ya, karena kan Amerika itu sekutunya Taiwan. Lalu juga ada yang mencengangkan nih, Prancis katanya itu mau perang lawan Jerman. Dan tapi menurut saya sih ini agak hoax gitu ya. Yang ngomong itu salah satu anggota pemerintahannya Rusia, kabinetnya Mr. Putin. Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi dia ngomong seperti itu. Kalau menurut saya sih itu agak hoax gitu ya. Dan yang ketiga, Serbia itu juga katanya perang melawan Kosovo. Itu negara yang apa ya, kalau dulunya itu dibilang satu persekutuan gitu ya. Karena di daerah sana itu kan dulunya jadi satu semua, terus mereka pecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Itu juga katanya sedang ada konflik. Jadi kalau emang itu betul-betul terjadi guys, itu serem banget sih. Ada 3 perang yang akan terjadi. Jerman lawan Prancis, Rusia sama Ukraina yang sampai sekarang ini belum selesai, dan juga ada Serbia lawan Kosovo. Tentu saja kalau saya nggak kepengen 3 hal ini terjadi. Meskipun harga emas bakalan tinggi, oh kita yang invest emas kemarin-kemarin waktu murah, bakalan cuan, bakalan untung, tetap aja. Kalau saya sih nggak rekomen, nggak kepengen itu terjadi, karena kalau sampai itu terjadi, emang sih emas melambung tinggi. Tapi perputaran ekonomi itu akan menjadi seret. Percuma aja kan berarti. Nggak ada gunanya juga. Kerjaan kalian juga nggak akan bisa muter dengan enak gitu ya. Perputaran bisnis, karir kalian yang kerja di kaum profesional itu juga sangat berbahaya, terancam sekali. Dan yang terakhir, perkiraan harga emas di tahun 2023 menurut saya, sekali lagi ini opini pribadi dan tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Ini cuma opini, sekitar informasi, kita saling sharing, dan mungkin aja saya juga masih bisa salah. Tapi menurut saya itu di angkanya kisaran 1.900 sampai 1.950 US dollar per troy ounce. Saya cek di beberapa lembaga survei atau perbankan gitu ya, atau website yang ngurusin harga emas, kayak contohnya di kitco.org, atau juga ada di goldprice.org, atau di UBS, bukan UBS dalam arti UBS pabrik emas ya, tapi UBS itu juga ada bank. Mereka semua itu ngomongnya juga harganya segitu. Dasarnya dari mana? Dasarnya karena
Mungkin sih, mungkin bisa naik sampai 2000, tapi itu kemungkinan kecil. Kalau kita ngomong rata-rata, itu mungkin akan ada di angka 1850 sampai 1950-an. Sehingga kalau kita ambil tengahnya lagi, itu di angka 1900-an. 1900-an itu berapa sih dalam rupiahnya? Perkiraan itu sekitar 1 juta rupiah per gram. Itu sebabnya saya sering kali bilang, kalau kalian tuh punya emas, mendingan disimpan dah. Tapi kan aku belinya tuh waktu kemarin pandemi, harganya tinggi banget. Kalau aku nggak lepas, gimana dong? Kemarin loh sempat aku rugi. Selama emas itu kalian pegang, apakah itu perhiasan ataupun batangan, kerugian kalian itu masih bernama floating loss. Belum benar-benar rugi. Terus sampai kapan dong? Kalau saya nih, emas itu selalu memang adalah instrumen investasi jangka panjang, minimal jangka menengah. Minimal saran saya itu pegang emas 5 tahun. Paling cepat 3 lah, paling cepat, tapi amannya tuh 5 tahun. Di situ kalian barusan bisa mulai ngerasain cuannya atau untungnya menikmati investasi emas. So, kalau kalian yang punya emas, tetap pegang aja emas kalian. Tapi kalau mau jual ya silakan. Sekali lagi, video ini saya buat tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual, sekedar sharing informasi aja. Kalau kalian mau jual, kalau kalian mau beli, kita juga melayani itu. Sekali lagi, kalian bisa cek aja di Instagram kita @mahkotagold atau juga di Marketplace, Topet, Shopee, dan juga di WA admin kita di sini. Kita melayani peremas-emasan. Thank you for watching this video and see you on the next kelas emas.